Maka di sini juga harus ingat juga siapa yang memberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbuka, Rabb Allah Subhanahu wa taala, bentuk rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dia berikan fasilitas untuk makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah dia beriman ataukah tidak beriman. Karena al-akram tadi juga, Rabbuka al-akram juga punya ilmu. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada semua makhluknya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim, para ulama yang menyusun kitab ini menjelaskan makna alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal khatta wal kitabata bil qalam. Dia yang mengajari tulis menulis atau cara menulis dan tulis menulis dengan al-qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam yakun ya'lamhu. Mengajari manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam, maknanya 'allamal insana ma lam yakun ya'lam. Mengajari manusia apa-apa yang dahulunya tidak ia ketahui. Baik, ini makna dua ayat ini, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia al-kitabah, cara tulis menulis dengan al-qalam, wa lam yakun lahu ilmun biha, dan sebelumnya tidak punya ilmu tentang tulis menulis itu, fastata'a an tariqiha ayyatafahama ma'a ghairihi. Dengan tulis menulis itu dan kemampuan membaca itu, maka manusia bisa saling faham satu dengan yang lainnya. Manusia bisa menyampaikan pesan yang bisa difahami oleh yang lain, orang lain. Sehingga dengan menulis, maka orang lain bisa memahami apa maksud yang ingin disampaikan. Itu. Wa ayyadbita al-uluma wal ma'arifah. Kita juga bisa mencatat, menulis, mendokumentasikan ilmu-ilmu dan berbagai pengetahuan. Kita juga dengan tulis menulis tadi itu, kemampuan menulis dan membaca, maka kita bisa mengetahui berita-berita umat terdahulu, juga kondisi mereka dari tulisan catatan sejarah. Ini Masya Allah ya, kita benar-benar Islam itu luar biasa. Sampai perintah yang pertama Allah sampaikan kepada kita, ayat yang pertama, wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi SAW itu Iqra, dan ta'lim tadi, membaca, belajar, menulis. Itu benar-benar sangat luar biasa betapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Gitu. Maka wajar kalau kemudian ketika masa jayanya umat Islam di masa lalu sampai berkuasa menguasai dunia sekian lama, sekian abad, itu mereka benar-benar menikmati proses menuntut ilmu, menikmati membaca, menikmati menulis. Mungkin kita bisa renungkan betapa perjuangan para ulama kita untuk mendokumentasikan ilmu mereka dalam bentuk tulisan di masa lalu. Itu tentu sulit karena tidak ada fasilitas yang seperti sekarang kita jumpai. Ya, misalkan pada masa sebelum ada komputer lah misalnya, tapi sudah ada tinta, sudah ada pena, sudah ada pensil, ada kertas, itu sudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan kondisi mereka masa dahulu. Mereka mungkin dengan tinta celup, dengan sarana untuk menulisnya sangat terbatas, tetapi mereka bisa mendokumentasikan ilmu mereka dalam bentuk tulisan dan bukan 1-2 halaman. Ada yang nulis sampai 80 jilid. Kebayang nggak bagaimana mereka mendokumentasikan dalam bentuk tulisan 80 jilid. Misalkan Ibnu Asakir misalnya. Ibnu Asakir menulis kitab Tarikh Damashq, Tarikh Dimashq, itu sampai kurang lebih 80 jilid. Di masa dulu belum ada fasilitas seperti sekarang. Kita sekarang ada laptop, ada komputer, ada internet, ada sarana yang lain-lainnya, smartphone dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa mendokumentasikan atau tidak bisa menulis bagaimana mereka dahulu menulis.
Ya, jadi dengan itu kita bisa baca sekarang bagaimana literasi yang mereka telah kuasai pada masa dahulu. Kita bisa baca kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik yang Masya Allah ilmunya sangat luar biasa. Dan uniknya justru perkembangan ilmu itu bukan di Jazirah Arab pada masa itu. Penyebaran ilmu dan juga geliat bagaimana semangat orang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu justru bukan di negara Timur Tengah, justru ternyata di negara Eropa. Memang dari awal di Eropa, di Spanyol yang dulu merupakan pusat keilmuan Islam. Kita kenal tokoh-tokoh terkenal dalam ilmu tafsir, dalam ilmu qiraat, dalam ilmu nahwu dan sebagainya, yang ilmu fikih, usul fikih. Dari sana ada Imam Asy-Syatibi, baik Syatibi Quran atau Syatibi usul fikih. Ada Abu Amr Ad-Dani dalam qiraat Al-Quran dan segala disiplin ilmu membaca Quran. Ada Imam Ishbili dan sebagainya. Itu sangat luar biasa mereka. Atau Imam misalnya Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, bagaimana terkenal dengan tafsirnya. Ya. Semoga Allah kembalikan kejayaan Islam pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ayatakhataba biha ma'al ladina bainahu wa bainahum al-masafat at-tawilah. Kita juga bisa berkomunikasi sesama kita dengan jarak yang jauh, dengan cara menulis tadi itu. Apalagi sekarang ya gitu. Mungkin nanti akan ada sarana yang bisa lebih mempercepat lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dari jarak yang jauh tanpa harus seperti sekarang mungkin. Kan zaman teknologi semakin berkembang dan pesat sekali, mungkin kita nggak terbayang lagi bagaimana cara menyampaikan pesan di masa yang akan datang. Tentu ada masa dan ada kejayaannya. Baik, ini disampaikan oleh Syekh Tontawi dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit berkaitan dengan alladzi 'allama bil qalam. Baik, tadi saya katakan bahwa maf'ul, dua objek yang ada di 'allama ini, mengajari atau mengajarkan ini ada dua objek tapi nggak disebutkan, yaitu maf'ula 'allama mahdhufan. Dua objeknya dihapus, tidak disebutkan di situ. Dalla 'alaihima qawluhu bil qalam. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala bil qalam, ay 'allama nasan al-kitabata bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia menulis dengan pena. Ya. Ya, di sini disebutkan pengkhususan sifat, di sini disebutkan takhsisu hadhihi sifat bidzikri. Kenapa disebutkan alladzi 'allama bil qalam? Ini menunjukkan apa yang tadinya di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an tadi itu, dan kemampuan membacanya tidak punya kemampuan untuk membaca tadi itu, maka di sini diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajari yang lainnya, mengajari orang lain selain Nabi dalam membaca dan menulis dengan Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, maha kuasa untuk bisa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membacanya. Maka ini menjadi liyakuna dzalika min mu'jizatika dallah ala sidqika kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Jadi di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menulis dan membaca itu, sebenarnya ada mukjizat, mukjizat betapa jujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan siddiq, menunjukkan sifat jujur dan benarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menutup peluang orang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dari umat lain, belajar dari orang. Jadi maka Nabi tidak diberikan kemampuan membaca, karena dengannya berarti Nabi tidak belajar kepada yang lainnya. Begitu juga Nabi tidak belajar dari kitab-kitab yang ada pada masa itu. Nabi juga tidak belajar kepada peradaban yang telah berkembang pesat pada masa itu, baik peradaban Romawi ataupun Persia. Karena Nabi SAW diketahui tidak bisa membaca dan juga tidak punya guru. Gurunya adalah Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril sebagai gurunya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alladzi 'allama bil qalam.
Di kitab Al-Tafsir Wasid, Syekh Tontawi mengingatkan kita juga semuanya, wal muta'ammilu fi hadhil ayatil karimah, orang yang memperhatikan dengan seksama ayat-ayat yang mulia ini, yaraha qad jama'at usul as-sifatil ilahiyah, ia akan bisa mendapati atau melihat bahwa di beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ayat ini mengumpulkan prinsip-prinsip dasar tentang sifat uluhiyah, sifat keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Tuhan Allah sebagai zat yang paling berhak disembah. Yang pertama, al-wujud. Kita ketahui sifat wujud, kita mungkin hafal wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Yang pertama adalah wujud. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ada, wujud. Baik, itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud. Yang kedua, menunjukkan wahdaniyatuh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wahdaniyah, Maha Esa. Itu al-wujud, al-wahdaniyah. Wal qudrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kuasa, Maha Mampu. Wal ilm, juga Allah punya ilmu, mengajari kita semuanya. Ketika disampaikan allama, berarti mengajari, punya ilmu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ilmu dan mengajari kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beri kemampuan pada Nabi, maka ada kudrahnya. Al-karam, Nabi mengajari manusia, mengajari makhluknya untuk membaca dan sebagainya, itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya ilah itu harus wujud, ada, harus esa. Karena kalau nggak esa, maka akan terjadi perdebatan, akhirnya akan tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan nanti. Maka cukup satu ilah, satu Tuhan. Dan namanya ilah yang disembah itu harus kudrah, harus punya kekuasaan, harus punya kemampuan. Bagaimana orang menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana manusia menyembah makhluk, sesama makhluk yang secara kemampuan lebih lemah daripada dirinya? Bagaimana manusia menuhankan benda yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat? Ya. Untuk berbicara saja tidak bisa, apalagi untuk melakukan apa-apa. Maka ya subhanallah, pada akhirnya mungkin dia akan menyembah makhluk yang lain, misalkan menyembah jin misalnya, atau sebagian menyembah malaikat, tapi malaikat akan menolak bahwa dia dijadikan sembahan. Ya, mungkin kebanyakan jin pakai perantara benda mati misalnya. Baik. Dan namanya Tuhan itu harus punya ilmu, nggak punya ilmu gimana gitu. Ya. Baik, ini beberapa sifat uluhiyah yang ada di beberapa ayat pertama dari surah Al-Alaq ini. Ya, alladzi 'allama bil qalam, di kitab tafsir Al-Qur'an Ats-Tsari disebutkan di sini alladzi 'allama bil qalam. Ayat ini alladzi 'allama bil qalam, ini yadullu ala kamali karamihi annahu 'allama ibadahu al-uluma wal kitabata bil qalami wa 'allamahum ma lam ya'lamu, atau 'allamal insana ma lam ya'lam. Juga dua ayat ini menunjukkan kesempurnaan pemurahnya Allah dan dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah mengajari hamba-hambanya, 'allama ibadahu al-uluma, berbagai disiplin ilmu, wal kitabata, dan cara menulis atau tulis menulis, bil qalam, dengan al-qalam, dengan pena, wa 'allamahum ma lam ya'lamu, Allah juga mengajari mereka, memberi ilmu kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Dan ini terhitung sebagai termasuk min a'zamil karam, termasuk yang menunjukkan kepemurahan yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada kita. Jadi Allah ajari kita, itu satu bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Tentu ba'da karamil huda, setelah betapa mulianya Allah mengaruniakan hidayah kepada kita, mengaruniakan al-iman, al-islam, mengaruniakan iman dan Islam kepada kita semuanya. Falaula karama al-ilm, kalau sekiranya bukan kemuliaan dan kedermawanan, kepemurahan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama qara'na al-Qur'an, pasti kita nggak bisa baca Quran. Dan uniknya kita tidak tahu bahasa Arab tapi bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu. Wastaqamat umur hayatina, juga perkara-perkara yang mendukung berjalannya kehidupan kita di dunia juga tidak bisa berdiri tegak sempurna. Maka dengan ilmu berdirilah
kebutuhan sehari-hari kita bisa terpenuhi, kehidupan sosial kita berjalan dengan baik. Pokoknya kita hidup dengan baik, itu dengan sarana ilmu tadi itu. Masya Allah. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ya. Wa fil iqtisari ala amri Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati thumma ikhbarihi bi anna Allah 'allama al-insana bil qalam ima'un ila istimrari sifati al-ummiyati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li annaha wasfun mukammilun li i'jazil Qur'an. Jadi disingkatnya perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan itu dengan Iqra, bacalah itu. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, Allah menjelaskan siapa Rabb itu, bahwa Rabb itu alladzi khalaq, kemudian al-akram khalaqal 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu singkat, Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara singkat itu. Ini menjadi isyarat bahwa sifat ummiyah, sifat ummi, sifat Nabi tidak bisa membaca dan menulis itu terus berjalan sampai beliau wafat. Sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap sebagai sebagai Nabi yang ummi. Nabi yang ummi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis juga. Dan ini menambah kesempurnaan i'jaz Al-Quran, menambah kesempurnaan kemukjizatan Al-Quran. Terbayangkah oleh kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca, tidak menulis, tapi menyampaikan berbagai ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Juga menyampaikan ilmu-ilmu yang lain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kalau kita coba gali lebih jauh lagi bagaimana Al-Quran berbicara tentang berbagai disiplin ilmu yang pada masanya belum digeluti, yang pada masanya belum menjadi sebuah spesialisasi pekerjaan dan disiplin ilmu, tapi Al-Quran telah menyinggung sebagai dasar-dasar untuk ada disiplin ilmu itu. Termasuk juga di ayat tadi, di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di khalaqal insana min 'alaq itu Allah titipkan pesan kepada kita bahwa kita itu harus tahu tentang diri kita. Kita harus tahu bagaimana proses kejadian kita. Kita harus tahu bagaimana fase-fase perjalanan kehidupan kita. Jadi kita nggak langsung jadi begitu saja, ada prosesnya kan. Dan Al-Quran betapa luas dan banyaknya membahas tentang itu. Meskipun bahkan baru ayat yang pertama, beberapa ayat pertama yang turun ini pun langsung Allah SWT jelaskan khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka menjadi mukjizat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ummi, tidak membaca, tidak menulis, tapi menyampaikan berbagai ilmu yang bukan hanya bermanfaat untuk akhirat, bukan hanya untuk masalah agama, tetapi juga untuk masalah dunia. Mungkin nanti ada saatnya kita bahas tentang ijazul ilmi, mukjizatnya Al-Quran di berbagai disiplin ilmu. Entah ilmu kedokteran, kan banyak ya, dokter kulit kah, dokter dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan prinsip-prinsip dasarnya di dalam Al-Quran, tapi tidak dibahas secara detailnya. Tentang geologi, Al-Quran berbicara tentang geologi, tapi bukan detail-detailnya, hanya membahas secara umumnya. Al-Quran berbicara tentang kelautan. Al-Quran bicara tentang langit. Kita nggak pernah ke langit. Nabi juga ke Sidratul Muntaha sekali-kalinya. Nabi juga nggak pernah berlaut. Nabi juga tidak pernah jadi nelayan, tapi membahas betapa banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang laut. Ini menjadi lebih sempurna lagi mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Maka disebutlah Al-Quran sebagai Al-Mu'jizatul Kubra, mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW, bahkan mustamirrah. Dia terus sebagai mukjizat meskipun beliau telah wafat sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Al-Quran tetap sebagai mukjizat, berbeda dengan mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada beliau dan juga kepada para nabi sebelumnya dan rasul sebelumnya, yang hanya ketika itu saja itu berlaku mukjizat, tapi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk lebih mendalami lagi kandungan Al-Quran dan lebih kuat lagi keimanan kita terhadap Al-Quran dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allamal insana ma lam ya'lam.
Ada kata-kata bagus dari Qatadah yang mengatakan al-qalamu ni'matun minallahi 'azimah. Al-qalam, pena ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum wa lam yasluh 'aisyun. Kalau tidak karenanya, jika tanpa pena itu, maka tidak akan ada kehidupan yang normal, yang baik di dalam keseharian kita. Juga pasti akan ada ketimpangan dalam keseharian kita. Ini hendaknya kita coba tadabburi, perdalam lagi betapa kalau kita nggak bisa tulis menulis, kalau kita nggak bisa membaca, kebayang nggak oleh kita bagaimana kita akan nggak tahu banyak hal. Kita sekarang aja udah ketinggalan bagaimana mengoperasikan perangkat cerdas, gadget atau laptop segala macamnya. Ketinggalan itu saja udah banyak yang tidak bisa kita capai kan itu. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Qatadah juga Anas bin Malik mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, dengan tulisan. Ya, ini makanya kita tidak bisa mencapai kejayaan karena kita malas menulis juga. Gitu. Ya, banyak baca, banyak nulis. Tapi kalau banyak nulis gak bisa baca, bagaimana gitu. Jadi atau kurang baca, maka qaidul ilma bil kitabah, supaya ilmu itu tetap ada pada diri kita, tetap bisa kita pelajari, kita bisa kaji kembali, maka harus ada dalam bentuk tulisan. Kadang kita tidak menganggap saya hafal misalnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita tetap hafal terus? Di satu sisi kita mungkin ada lupa-lupanya. Di sisi yang lain ketika kita menulis itu sebenarnya selain kita bisa pelajari kembali, juga kita bisa wariskan kepada generasi berikutnya. Setidaknya kita punya asar, kita punya jejak perjalanan kebaikan kita yang bisa kita tuliskan. Maka alangkah baiknya kalau kita semua tulis saja pokoknya apa yang kita dapat kita tulis dalam bentuk apapun lah, dalam bentuk tulisan. Jazakumullah khairan kepada rekan-rekan yang telah banyak menulis. Ini ada Mbak Dewi yang mengabadikan semua kajian dalam bentuk tulisan. Ada juga ibu-ibu yang lain yang rajin menulis, mencatat, mungkin bisa jadi buku. Udah banyak tuh kajian-kajian yang bisa jadi tulisan-tulisan. Masya Allah. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua, antum semuanya, dan istiqomah dalam setiap amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa ayat yang akan saya sebutkan ini mengingatkan kita betapa mulianya orang yang punya ilmu. Maka di surah Az-Zumar ayat ke-9 Allah ingatkan kita semuanya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda, orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan betapa mulianya orang yang berilmu. Di ayat yang lain di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhalladzina amanu di ayat ini Allah ingatkan kita semuanya, wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah meninggikan sebagian kaum mukminin dan orang-orang yang berilmu sekian derajat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang berilmu dan juga bisa mengamalkan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa orang yang mengamalkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan ilmu yang tadinya tidak dia ketahui. Orang yang mengamalkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Maka hendaknya kita bisa mengamalkan apa yang kita ilmui tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup di kajian episode sekarang ini, insya Allah kita akan ambil beberapa pelajaran penting dari 5 ayat yang telah kita pelajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ke ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ustadzah Fauziah Muhammad menyebutkan beberapa pelajaran penting di 5 ayat yang pertama ini. Beliau katakan, bayyanat hadhil ayat, beberapa ayat pertama ini menjelaskan kepada kita semuanya fadilatul ilmi wa ahammiyatah, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan urgensi ilmu. Yang pertama, kita jumpai betapa perhatiannya Al-Quran kepada berkaitan dengan ilmu ini. Ada al-amru bil qiraah, perintah untuk membaca itu menunjukkan betapa urgennya ilmu. Iqra, bahkan diulang 2 kali. Kemudian kedua,
maji'ul fi'li as-sarih iqra wa hiya wasilatun min wasail ta'allum. Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara eksplisit kata iqra. Langsung bacalah, nggak pakai tading aling-aling, nggak pakai kata kias-kiasan. Pokoknya iqra. Dan iqra ini menjadi wasilah sarana di antara sarana untuk menuntut ilmu. Wasilah min wasail at-ta'allum. Itu yang kedua. Yang ketiga, iftitahus surati bil amri bil qiraah. Allah langsung buka surah ini dengan iqra. Ini juga menunjukkan betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap iqra, terhadap membaca itu, terhadap qiraah ya. Jadi kalau mau sebut kata nomina dari iqra itu adalah al-qiraah. Tapi bedakan, bentar. Ada iqra, ada iqra. Jadi ada iqra, ada iqra. Iqra ini perintah, bacalah. Sementara iqra yang panjang ini membacakan. Aqra'a yuqri'u iqra'an. Jadi kalau menunjukkan perintah, iqra pendek. Kalau iqra panjang berarti membacakan atau mengajari membaca. Itu iqra. Nah, di sini kata nomina dari iqra itu adalah qira'ah, membaca. Baik. Jadi bil amri bil qiraah. Jadi iftitah as-surah bil amri bil qiraah. Dimulai dengan perintah untuk membaca. Itu yang kedua. Yang ketiga iftitah nuzulil Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala 1 2 3 4 ya. Yang keempat iftitah nuzulil Quranil Karim bil amri bil qiraati mu'dzinun bi ahammiyatiha fid dini wal hayah. Allah Subhanahu wa taala membuka turunnya Al-Qur'an. Pertama kali turun itu dengan perintah membaca ini mengumumkan kepada kita semuanya betapa pentingnya membaca di agama ini dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Menunjukkan betapa pentingnya membaca baik di dalam agama ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikutnya lagi tikraru kalimatil qiraah marratain. Berulangnya kata iqra dan iqra lagi itu juga menjadi perhatian khusus betapa pentingnya ilmu ini. Kemudian berikutnya lagi yang keberapa tuh? 5. Yang keenam, tikraru kalimatil ilmi. Berulangnya kata ilmu. Allama, mengajari ilmu tentu. Diulang 2 kali. Allama iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Berikutnya lagi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, mengajarkan ilmu. Kemudian ya'lam, mengetahui, ini juga ilmu. Jadi ada 'allama diulang 2 kali terus kemudian ma lam ya'lam. Ya, kata ya'lam mengetahui disebutkan juga. Berikutnya lagi dzikru wasilatil kitabati, yakni al-qalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasilah sarana untuk menulis yaitu al-qalam, pena itu. Yang berikutnya lagi zikru nikmati ta'limillahi ta'ala lil insan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajari kita, mengajari manusia tentang ilmu-ilmu ini. Kemudian sebutkan juga zikru jahlil insani qabla ta'limihi. 'allamal insana ma lam ya'lam, mengingatkan kita semuanya bahwa kita itu tadinya orang yang bodoh sebelum diajari. Kita nggak tahu sebelum dikasih tahu. Gitu. Kemudian maji marhalati min marahili khalqil insan, datang atau wujud adanya marhalah, fase di antara fase-fase penciptaan manusia, wahiyya min ilmil ahya. Ini termasuk ilmu biologi juga kedokteran berkaitan dengan kehidupan kita duniawi. Qad tusyiru ila ahammiyati ulumid dunya. Ini boleh jadi mengisyaratkan kepada kita semuanya betapa pentingnya ilmu-ilmu dunia. Walaysa faqat al-ilmu syar'i. Tidak cukup, tidak hanya dengan ilmu syariah saja yang harus kita ketahui, yang kita kuasai, tapi juga ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian kita semuanya. Demikian Ustaz Fauziah menjelaskan kepada kita semuanya di Bina Al-Fardir Rabbani juz ke-30, pembahasan beliau tentang tadabbur surah-surah di juz 30 ini. Baik, semoga bermanfaat beberapa poin penting ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan istiqomah kepada kita semuanya. Allah bukakan ilmu-ilmu dan kefahaman yang lebih baik lagi terhadap Al-Qur'an, dan semoga Allah jadikan kita sebagai bagian dari Ahlul Qur'an.
Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini 5 ayat pertama, insya Allah nanti ini sebagai pengantar untuk masuk ke fase atau ke tema berikutnya berkaitan dengan bagaimana manusia, bagaimana berinteraksi dengan ilmu, bagaimana mereka sikap mereka setelah mendapatkan ilmu dan sebagainya, atau mendapatkan kekayaan dengan melalui ilmu itu sendiri, akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga Allah karuniakan sehat dan afiat kepada kita semuanya, dan Allah berkahi segala yang dikaruniakan kepada kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.